Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uysiati Sinawati. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 5. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang memahami isu terkini lewat teks editorial. Selamat menyaksikan. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak, seperti koran, majalah, atau buletin. Editorial menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Membedakan fakta dan opini di teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Opini adalah tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Struktur umum dari teks editorial: yang pertama, pengenalan isu; kedua, penyampaian pendapat atau argumen; ketiga, penegasan. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu ini merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan, redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Tahap-tahap dalam menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel jurnal. Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Yang ketujuh, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.